Ya, mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami masih ada sebagaimana kami ada sekarang Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan belajar bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan yang mendengarkan renungan ini Bapa. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, dan kami buka hati kami Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, yang saya beri judul, yaitu komplain. Ya, jadi tema yang akan kita belajar bersama-sama, yaitu bicara tentang komplain. Ya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, komplain artinya keluhan, ya, pengaduan, penyampaian ketidakpuasan, ketidaknyamanan, kejengkelan, ya, kemarahan atas sesuatu. Seringkali banyak kita ketemui ya, ketika mungkin kita belajar online, kita belanja online, ataupun kita belanja secara langsung, ataupun kita menggunakan jasa tertentu. Ketika tidak sesuai dengan harapan kita, dengan ekspektasi kita, kita komplain, ya, karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Bukan sekedar juga hanya sampai bicara dengan sebuah produk atau sebuah jasa. Dalam kehidupan kita pun kita seringkali komplain kepada Tuhan. Ya. Kita komplain kepada Tuhan tentang keadaan hidup kita yang menurut kita kurang baik. Kata-kata komplain yang sering kita lontarkan yaitu bicara, why me? Kenapa harus aku Tuhan? Kenapa harus keluargaku? Kenapa harus pekerjaanku? Kenapa harus hidupku? Dan lain sebagainya. Belum lagi kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kita merasa kurang puas dan kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sehingga muncullah komplain tersebut. Kita akan belajar dalam kisah yang dicatat di dalam Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Kata bersungut-sungut ini bahasa asli dipakai, ditranslate dalam bahasa Inggris yaitu complain. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, ini kisah tentang bangsa Israel, umat pilihan Allah, di mana mereka banyak sekali komplain, mereka menggerutu, bersungut-sungut di padang gurun ketika mereka mau dibawa keluar dari Mesir. Ya, mereka begitu banyak sekali komplain atas situasi dan kondisi mereka. Nah, hal ini merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Hal ini merupakan tidak berkenan di mata Tuhan. Bagaimana juga dicatat di dalam 1 Korintus 10 ayat 5. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat 7, ayat 8, ayat 9, hal-hal yang jahat itu disebutkan adalah bagaimana menjadi penyembahan berhala, adalah melakukan percabulan, mencobai Tuhan, dan kita langsung lihat di ayat 10 dikatakan termasuk hal yang jahat di mata Tuhan, yaitu di ayat 10 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, ini merupakan hal yang tidak berkenan bagi Allah dan merupakan kejahatan, salah satu kejahatan di mata Tuhan, bicara soal komplain. Nah, kalau kita mau bandingkan juga dengan kisah yang luar biasa, yaitu bicara Yunus, Bapak Ibu Saudara, ya. Walaupun mungkin awalnya kesalahan Yunus dia tidak taat atas panggilan Tuhan, tetapi ketika dia masuk di dalam perut ikan, ya, dia sadar akan kesalahannya. Dia tidak pernah komplain bersungut-sungut dengan situasi kondisinya. Dan di dalam kisah Yunus 2 dicatat bahwa dia memuji dan bersyukur kepada Tuhan, sehingga akhirnya di hari yang ketiga dia dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Sekali lagi bahwa komplain tidak disukai oleh Tuhan dan membuat Tuhan marah. Kita lihat dalam Keluaran 16 ayat 8, lagi kata Musa,
Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika kita bersungut-sungut, menggerutu, komplain akan keadaan sekitar kita, situasi kondisi kita, ya, sesungguhnya yang kita komplain bukan keadaan itu, tetapi kita komplain kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita waspadai, jangan sampai murka Allah terjadi kepada kita seperti bangsa Israel. Ya. Komplain itu datang dari ego dan harga diri kita yang tinggi. Kita pikir semua harus berjalan sesuai apa yang kita mau. Kita pikir kita layak mendapatkan apa yang sudah kita inginkan dari apa yang kita punya. Ketika harapan atau sesuai hal-hal yang tidak sesuai dengan standar yang kita mau, kita mulai mengkomplain dan menggerutu. Semakin banyak kita mengeluh, semakin banyak kita komplain dalam hidup ini, akan semakin lama juga kita tinggal dalam kondisi tersebut. Tetapi ketika semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kita memuji Tuhan, bahkan mampu bersyukur atas pergumulan yang kita hadapi, saya percaya akan semakin cepat pun kita akan keluar dari situasi kondisi tersebut. Sepintas mungkin komplain ini mungkin terlihat hal yang wajar bagi kita, hal yang biasa bagi kita. Kita merasa bahwa oh, ini bagian dari mengutarakan emosi, pelampiasan emosi atau perasaan sesaat. Tetapi itu bisa membawa kepada kekecewaan, kepada kepahitan, bahkan depresi yang tinggi. Komplain, bersungut-sungut, menggerutu bisa menghancurkan iman kita. Ketika kita komplain akan situasi kondisi kita, kita akan sama seperti bangsa Israel yang akan susah menuju kepada tempat yang Tuhan tentukan, Tuhan sediakan bagi kita. Komplain juga tanda bahwa kita tidak setuju akan rute, akan map yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Dan ketika kita komplain merupakan tanda bahwa kita tidak ada ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Nah, saya lihat Bapak Ibu Saudara, saya baca buku bahwa di dalam research ya pada tahun 1956 Stanford University mengadakan research ya bahwa dikatakan orang yang suka komplain selama 30 menit bisa merusak otak ya. Karena ada hormon kortisol yang merupakan hormon stres yang bisa meningkat dan bisa menyusut. Ada bagian otak tertentu yang dikatakan hipokampus ya, bagian otak terpenting yang bisa menghilangkan memori ketika kita banyak komplain. Bahkan bisa menimbulkan secara berbagai macam jenis masalah dalam pencernaan, tekanan darah meningkat, dan bisa kepada penyakit jantung. Sungguh menakutkan, bukan Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu saya akan bagikan bagaimana cara mengatasi supaya kita tidak banyak komplain dalam hidup ini. Poin yang pertama yaitu kita review kebaikan dan pertolongan Tuhan sampai saat ini. Saya percaya di tengah kesulitan, masalah yang ada, kebaikan dan penyertaan Tuhan tetap ada. Buktinya hari ini masih tersedia makanan di dalam meja kita, di atas meja kita. Buktinya sekalipun kita masih sakit, kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Buktinya keluarga kita masih sehat, masih lengkap, dan lain sebagainya. Jadi masih banyak pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan di tengah masalah kita. Untuk itu perbanyaklah bersyukur. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah. Yang kedua, tetaplah bersukacita. Ketika kita banyak komplain dan menggerutu, damai sejahtera itu pasti akan hilang. Yang ketiga, bagaimana kita belajarlah menerima apa yang tidak bisa kontrol dan belajar fokus apa yang bisa kita kontrol. Karena saya percaya firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan yang keempat, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari banyak sekali komplain, yaitu jangan pernah berpikir apa yang belum terjadi. Tetapi Filipi 4 ayat 8 berkata, pikirkanlah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menaruh ekspektasi atau harapan pada dunia atau pada apapun selain daripada Tuhan. Yang terakhir kita lihat dalam Yakobus 5 ayat yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling
mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi, mintalah Tuhan untuk supaya bisa memampukan kita, supaya kita tidak gampang komplain tentang situasi kondisi kita. Mintalah Tuhan untuk tetap ajar kepada kita untuk tetap bersyukur dan bersukacita. Dan biarkan Tuhan mengurapi bibir kita, supaya kita tidak selalu mengeluarkan kata-kata keluhan terhadap apapun. Biar juga kita boleh belajar lewat kisah Israel ini, bagaimana sekalipun bangsa pilihan, tetapi karena mereka hidup dalam komplain, hidup dalam bersungut-sungut, hidup dalam menggerutu dan saling menyalahkan, maka murka Allah bangkit terhadap mereka. Oleh karena itu, tetap ikuti rancangan Tuhan dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan jangan pernah bersungut-sungut agar kita dapat terhindar dari murka Allah dan dapat dengan segera menuju ke tempat yang Tuhan rancangkan bagi kita semua. Puji nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa ya Bapa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, letakkan kedua tanganmu di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada mengalami sakit penyakit, tumpangkanlah di bagian sakit penyakit tersebut dan percayalah oleh bilur-bilur kuasa darah Tuhan, engkau menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.